Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita Allah langgengkan, bahkan Allah tambah. La in syakartum la azidannakum. Demikian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan untuk kalian. Tambahkan nikmat. Yang patut kita syukuri adalah nikmat ilmu. Ya. Nikmat ilmu adalah nikmat yang besar. Nikmat yang utama. Di mana tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Wajib bagi kita untuk bersyukur sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan, agar Allah menambahkan ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Baiklah, ikhwas sekalian, rahimakumullah. Siang hari ini kita belajar nahwu. Nahwu adalah salah satu cabang ilmu yang penting bagi kita apabila kita ingin memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siang hari ini kita akan sedikit mengulang agar tidak lupa. Mengulang agar tidak lupa, karena memang terkadang kita malas mengulang, akhirnya kita lupa. Manusia tempatnya lupa, lalai. Maka kita harus senantiasa mengulang, ya. Mengulang terus, ya. Karena memang agar ilmu yang ada pada diri kita itu tetap ada dan insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu temanya adalah tentang bab al-i'rab. Bab al-i'rab, bab tentang i'rab. Ya. Ini adalah ciri khas daripada nahwu itu sendiri. Kalau orang itu sudah bisa meng-i'rab, maka dia sudah paham ilmu nahwu secara global. Baik, al-i'rab adalah, ya, kalau yang dikemukakan di panduan, yaitu dari matan al-Ajrumiyah, i'rab secara istilah menurut ahli nahwu, ya. Kalau secara bahasa artinya adalah al-ibanah, ya, artinya menjelaskan, menerangkan, ya. Berarti kalau kita sambungkan dengan bahasa Arab, ya, orang yang memahami tentang i'rab, maka dia membaca bahasa Arab itu dengan lengkap, dengan jelas. Terutama adalah harakatnya, akhirnya dijelaskan. Kata beliau, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha lafzan atau taqdiran. Insyaallah anak-anak kelas 7 dari SMP Al-I'tisam
sudah hafal ya. Kita sudah menghafal matan ini ya. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. I'rab adalah perubahan akhir-akhir kalimat. Perubahan akhir-akhir kalimat. Liikhtilafil awamili, karena perbedaan amil-amil. Ya, karena perbedaan amil-amil. Amil itu apa? Amil adalah faktor atau sesuatu yang mempengaruhi sehingga dia bisa berubah ya keadaannya. Ad-dakhilati, yang masuk 'alaiha, kepada al-kalim tadi ya. Ada faktor tertentu yang masuk ke dalamnya kemudian dia berubah. Lafdhan atau takdiran, secara lafaz ataupun secara takdir. Maksudnya adalah bahwa nanti i'rab itu ada i'rab lafzi, ada i'rab takdiri. Ya, jadi i'rab ada dua, ada lafzi, ada takdiri. Lafzi artinya jelas, ya. I'rabnya tidak ada yang menghalangi ketika seseorang mengucapkannya dengan jelas. Misalnya adalah ya, kataba Muhammadun ad-darsa. Nah, itu semua jelas. Kataba Muhammadun ad-darsa. Nah, itu jelas seluruhnya. Ya, kataba kita jelas membacanya, Muhammadun jelas juga, ad-darsa jelas juga. Itu namanya i'rab lafzi ya. I'rab lafzi. Mungkin kita tidak secara mendalam untuk kali ini, insyaallah mungkin pada pertemuan atau pada kelas yang sesungguhnya insyaallah kita lebih mendetail insyaallah taala. Kemudian kalau i'rab takdiri ada halangan ya, kita tidak bisa mengucapkannya secara jelas. Misalnya adalah ja'al fata. Ja'al fata. Ja'a ya, mungkin jelas. Al fata, nah ini tidak jelas karena di akhir dari kalimat al fata tidak kita baca. Ya. Al fata harusnya ada al fata'u. Nah, gitu. Ja'al fata. Nah, begitu. Nah, itu disebut i'rab takdiri. Baik, sebelumnya kita kembali memahami definisi daripada i'rab, pengertian daripada i'rab, yaitu perubahan akhir daripada kalimat. Ya, akhirnya. Jadi yang dimaksud akhirnya itu adalah keadaan, misalnya harakatnya ya, di belakangnya itu berubah ya, perubahan ya. Misalnya adalah hadara Muhammadun. Hadara Muhammadun ya. Itu jelas hadara Muhammadun. Muhammadun kita baca dengan jelas dun. Dia adalah marfu'. Ra'aitu Muhammadan. Nah, ra'aitu Muhammadan. Nah, berubah dari Muhammadun menjadi Muhammadan. Ya, Muhammadan. Ya. Safartu ma'a Muhammadin. Nah, perhatikan kalimat Muhammad. Terkadang dia Muhammadun, terkadang dia Muhammadan, terkadang dia Muhammadin. Nah, perubahan itu disebut i'rab. Dari Muhammadun menjadi Muhammadan, menjadi Muhammadin. Kenapa bisa berubah seperti itu? Insyaallah nanti kita akan pelajari sebab-sebabnya insyaallah taala. Di sini disebutkan liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha, karena adanya awamil. Awamil adalah jamak dari amil ya, amil sesuatu yang mempengaruhi sehingga dia berubah. Tadi misalnya Muhammadun menjadi Muhammadan, menjadi Muhammadin.
Nah, perubahan itu karena adanya amil yang masuk ya ke dalam kalimah Muhammad. Baik. Itu pengertiannya. Nanti kenapa bisa menjadi Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan, amilnya yang mana? Insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik. Wa aqsamuhu arba'atun. Aqsamuhu, ya, macam-macamnya, ya, macam-macam dari i'rab itu ada berapa? Ada 4. Aqsamuhu arba'atun. Apa saja? Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Satu adalah raf'un, rafa. Ya, kita kenal rafa. Nasbun, 2 nasab. Nasbun, ya. Wa khafdun, 3 adalah khafdun. Khafdun. Ya. Nama lainnya sering dikenal dengan jarrun, jar. Ya. Wa jazmun, jazm. Yang keempat adalah jazm. Nah, ini 4 saja sebenarnya. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Baik. Falil asma'i min dzalika, maka untuk al-asma, untuk isim-isim, ya, dari i'rab itu adalah apa saja? Ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Rafa, nasab, khafad, dan tidak bisa jazam. Ya. Jadi kalau isim itu bisa rafa, bisa nasab, bisa khafad, tapi tidak bisa jazam. Ya, tidak bisa jazam. Ya. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin bisa. Tapi tidak bisa Muhammad, Muhammad. Nah, tidak ada dia jazm. Ya, begitu. Walil af'ali min dzalika, sekarang fi'il, ya, fi'il i'rabnya apa saja? Ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Untuk fi'il i'rabnya adalah rafa, nasab, jazm, dan tidak bisa khafad. Nah, ini perhatikan perbedaannya, ya. Kalau isim rafa, nasab, khafad, dan tidak bisa jazm. Kalau fi'il rafa, nasab, jazm, dan tidak bisa khafad. Ya. Berarti kalau rafa bisa isim, bisa fi'il. Nasab bisa isim, bisa fi'il. Khafad khusus untuk isim. Karena dia tanda isim adalah khafad. Dan tidak bisa untuk fi'il. Fi'il tidak mungkin khafad. Ya. Tidak bisa kasrah fi'il itu. Ya. Kemudian jazm. Jazm itu khusus untuk fi'il. Isim tidak bisa. Begitu. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa i'rab ada 4, yaitu rafa, nasab, ya, khafad, dan jazm. Untuk isim bisa rafa, bisa nasab, bisa khafad, tidak bisa jazm. Untuk fi'il bisa rafa, bisa nasab, bisa jazm, tapi tidak bisa khafad. Insyaallah ta'ala. Mudah, ya. Dan insyaallah sudah hafal anak-anak sekalian, ya. Waktu itu kita sudah baca bersama-sama, ya. Dan antum sudah hafal, ya. Ini adalah keterangan singkat dan sebagian adalah kita mengulang, ya, agar jangan sampai lupa, ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji tentang tanda-tanda daripada i'rab itu, ya, tanda i'rab itu. Nah, rafa itu apa saja, ya, nasab itu apa saja, khafad apa saja, jazm apa saja, insyaallah ta'ala. Demikian untuk
pelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.